lagi. Ini hari yang terbaik yang Tuhan beri. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Senang sekali boleh bersama dengan saudara kembali. Dan saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang self-discipline. Bagaimana kita perlu mendisiplin hidup kita. Nah pertanyaannya, mengapa disiplin itu penting? Saya mempelajari karena disiplin akan menyelesaikan banyak masalah. Gak ada yang amin. Disiplin akan menyelesaikan banyak masalah. Amin saudaraku. Contohnya ketika hari ini ada saudara yang bermasalah soal kesehatan. Coba cek apakah selama ini kita sudah punya gaya hidup yang sehat. Dan mulai sekarang kita disiplin makanan kita yang sehat. Disiplin hati dan pikiran kita selalu sukacita. Disiplin untuk kita olahraga dengan rajin dan konsisten. Maka saya percaya kedisiplinan itu akan menyelesaikan masalah kesehatan kita. Katakan amin. Kalau ada saudara yang berkata, Pastor Lukas saya ini tiap hari bingung. Banyak hal yang harus saya kerjakan. Sampai banyak tugas yang tidak terselesaikan. Coba belajar disiplin dalam soal waktu. Disiplin mengelola waktu dengan baik. Saya yakin dengan kedisiplinan waktu, kita memprioritaskan mana yang terpenting di antara yang penting. Maka saya yakin masalah saudaraku tentang persoalan, tentang waktu, saudaraku akan terselesaikan dengan baik. Juga dalam masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun juga akan selesai kalau kita belajar disiplin. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan disiplin akan menyelesaikan banyak masalah. 2, 3. Wah, lebih keras lagi. 2, 3. Disiplin akan menyelesaikan banyak masalah. Nah, 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang disiplin ibadah. Dan minggu lalu kita sudah belajar disiplin hidup kudus. Dan hari ini kita akan belajar satu lagi kedisiplinan yang penting kita miliki. Lihat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayo coba baca sama-sama ayat yang penting ini dengan suara keras. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Patience is better than strength. Controlling your temper is better than capturing a city. Ternyata kesabaran jauh lebih penting, lebih baik daripada kekuatan. Mengontrol emosi kita, controlling your temper is better than capturing a city. Ternyata bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, itu jauh lebih baik daripada merebut kota. Saudara lihat dari ayat ini, ada 2 kata melebihi, diulang-ulang. Kata bersama saya keras, melebihi. 2, 3. Artinya begini, orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang yang bisa menguasai emosinya, mengontrol temperamennya, itu punya nilai lebih. Tidak ada yang amin. Saudara siapapun Anda, kalau Anda bisa mengendalikan emosi kita, kita akan punya nilai lebih. Amin saudaraku. Kenapa? Banyak orang pinter. Banyak orang yang saudaraku sangat hebat. Namun tidak banyak orang yang bisa mengendalikan emosinya. Kalau saudara mau punya nilai lebih di antara para pengusaha yang lain, di antara para pekerja yang lain, di antara yaitu hamba Tuhan yang lain, di antara jemaat yang lain. Kalau Anda mau punya nilai lebih, belajarlah bisa kendalikan diri. Saudara lihat bagaimana ternyata orang yang bisa mengendalikan emosinya akan punya nilai lebih daripada yang lain. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayat ini berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan saudara sekalian,
apakah ayat ini masih relevan buat zaman sekarang? Ya, firman Tuhan selalu relevan. Saudara, bagi Anda dan saya penggemar pertandingan bola basket, tentu kita tidak asing dengan dua orang bintang NBA basket. Yang pertama adalah Kevin Durant, yang kedua adalah Stephen Curry. Saudara, dua orang ini pernah bersama-sama dalam sebuah grup basket, yaitu Golden State Warrior yang dari San Francisco. Dan Anda lihat, saudaraku, bahwa Kevin Durant dan Stephen Curry punya kelebihan dan kekuatan masing-masing. Lihat bagaimana Kevin Durant jauh lebih tinggi. Dan dia hebat dalam soal, saudaraku, mengalahkan lawan-lawan untuk memasukkan bola di dekat ring. Sementara Stephen Curry orangnya pendek, nggak lebih rata-rata lah dengan kita. Tapi lihat, ternyata dari jauh dia bisa shoot bola basket dan masuk dengan tepat. Mereka punya kelebihan, tapi juga punya kekuatan berbeda. Saya masih ingat saya pernah mengantar seorang teman hamba Tuhan untuk saudaraku ikut breakfast daripada presiden bersama Presiden Amerika waktu di Washington DC. Dan ternyata kami satu hotel dengan tim daripada Golden State waktu itu. Setelah mereka menang, rupanya mereka akan diterima di White House oleh Presiden Obama waktu itu. Saya nggak tahu tentang Stephen Curry. Dan tiba-tiba lewat, saya ambil foto dengan beberapa selfie dengan beberapa yang lebih tinggi-tinggi. Stephen Curry keluar, orangnya tidak terlalu tinggi, biasa saja. Tapi wajahnya tenang dan penuh dengan damai, lalu masuk ke bus. Dan mereka akhirnya berangkat ke Washington DC. Dan Anda tahu, saudaraku, dua orang ini ternyata punya perbedaan dalam soal pengendalian emosi, pengendalian, saudaraku, diri mereka. Coba kita lihat dulu Stephen Curry. Dia ini adalah seorang anak Tuhan dan dulu pernah dikenal bahwa sepatu sneakernya yang putih ditulisi ayat. Ya kan, itu apa? Filipi 4 ayat yang keberapa itu ya, segala perkara dapat kutanggung. Sampai akhirnya ada yang mengambil, saudaraku, untuk jadi sebuah produk sepatu, untuk ditulis juga ayat tersebut. Nah, Stephen Curry ternyata sejak awal, dan sejak dia bukan siapa-siapa, dia sudah ada di grup Golden State Warrior dari San Francisco. Dan sampai akhirnya dia jadi bintang yang menang. Dan ternyata sampai hari ini Stephen Curry tetap loyal, tetap setia di Golden State Warrior. Dan Anda tahu 4 kali Stephen Curry bersama timnya telah berhasil, waktu ada Stephen Curry, mencapai kemenangan. Saudaraku, yaitu 4 kali. Tahun 2015, juara NBA, lalu kemudian 2017, 2018, dan tahun ini 2022 kembali Stephen Curry membawa timnya Golden Warrior untuk bisa menang atas juara NBA. Dan yang menarik, Stephen Curry tidak banyak drama. Kalau Anda coba lihat rekam jejaknya, walaupun dia pernah cedera beberapa kali, namun tidak banyak insiden ataupun gosip, kejadian-kejadian, saudaraku, yang membuat orang membicarakan Stephen Curry secara negatif. Namun temannya yang bernama Kevin Durant, yang pernah satu grup dengan Stephen Curry, ternyata waktu dia bersama dengan Stephen Curry di Golden State Warrior 2 kali sempat mengalami kemenangan juara NBA, yaitu 2017 dan 2018. Nah, ketika yang terakhir 2018 kemenangan itu, wow, saudaraku, ternyata Stephen Curry ini orang yang suka ngalah. Dia selalu memberi kesempatan untuk temannya yang lebih tinggi, Kevin Durant, untuk, saudaraku, men-shoot bola. Walaupun sebetulnya kapten daripada grup itu adalah Stephen Curry. Tapi dia mau temannya supaya jadi bintang nomor 1. Namun ternyata Kevin Durant merasa tersaingi oleh Stephen Curry. Dan dia merasa kurang favorit karena Stephen Curry jauh lebih dipuji-puji orang. Maka akhirnya dia merasa dia nggak bisa lagi satu grup dengan yaitu Stephen Curry. Singkatnya, setelah kemenangan 2018, tahun 2019, Kevin Durant akhirnya pindah ke Brooklyn Nets, grup basket dari New York. Dengan kontrak 4 tahun yaitu sebesar hampir 200 juta US dollar.
Itu akan dia terima kalau dia main terus. Tetapi yang terjadi, sejak 2019 sampai hari ini, ternyata Kevin Durant tidak lagi mengalami kemenangan juara NBA. Berkali-kali dia kalah. Padahal saudaraku, pada waktu dia mulai masuk ke Brooklyn Nets ini, dia minta supaya pemiliknya harus menerima teman baiknya sebagai pelatih Brooklyn. Dan ternyata ketika temannya jadi pelatih, nggak makin baik, tapi tidak ada kemenangan yang dialami. Sampai akhirnya Kevin Durant, akhirnya sekarang ini lagi ngambek, lagi emosi. Kenapa? Akhirnya dia tidak mau main lagi bersama Brooklyn. Karena dia clash, berantem dengan pelatih yang adalah temannya sendiri. Dan ternyata akhirnya, saudaraku, Kevin Durant akhirnya tidak mau lagi bersama Brooklyn, dia mau keluar. Sementara sampai hari ini, belum ada klub lain, grup lain yang mau meminta dia. Saudara, coba seandainya Kevin Durant tetap bisa setia di Golden State. Dan Kevin Durant tetap tidak merasa tersaingi oleh Stephen Curry. Dan dia tetap bermain bersama. Maka tahun ini bukan hanya Stephen Curry yang naik lagi. Tapi Kevin Durant juga. Saudara sekalian, kesimpulannya apa? Dua orang hebat bintang ini. Ternyata orang yang bisa mengendalikan emosi seperti Stephen Curry akan punya banyak kelebihan dan kemenangan, bahkan kesuksesan. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah. Kurang meriah dong. Sebaliknya, orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, yang merasa hebat, yang merasa sombong, yang merasa tidak perlu orang lain, yang takut tersaingi, seperti Kevin Durant, bahkan suka berantem, akhirnya menderita banyak kerugian. Saudara, Alkitab tadi berkata, orang yang bisa mengendalikan emosinya melebihi seorang pahlawan. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah disiplin mengendalikan emosi. Ayo yang online coba ketik dan semua ucapkan bersama saya, disiplin mengendalikan emosi. 2, 3, disiplin mengendalikan emosi. Apa sih arti emosi? Emosi adalah perasaan yang dialami seseorang saat menghadapi situasi tertentu. Saya ulang lagi. Emosi adalah perasaan yang dialami seseorang saat menghadapi situasi tertentu. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah perasaan yang menentukan reaksi. Perasaan yang menentukan respon seseorang saat menghadapi sesuatu keadaan. Saudara, emosi itu saya ilustrasikan seperti api. Api itu jika kita bisa kendalikan, kita bisa manfaatkan dan taklukkan, maka api itu, emosi itu akan berguna dan bermanfaat seperti api di tangan seorang koki. Namun sebaliknya, emosi kita seperti api, jika tidak dapat kita kendalikan, tidak dapat kita disiplin, tetapi justru api emosi itu makin menguasai kita, menaklukkan kita. Akibatnya bisa menghancurkan dan membakar sebuah rumah dan mendatangkan kerugian besar. Sekali lagi, hari-hari ini di tengah pos pandemi, saudara, di tengah keadaan zaman sekarang orang gampang emosi, orang meluapkan emosinya. Mari kita semua jemaat BMC, semua keluarga besar BMC, kita harus bisa disiplin mengendalikan emosi kita. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ada orang bilang begini, oh saya ini memang pemarah. Ya sudah, pokoknya ada apa-apa, saya marah. Yang salah dia kok. Saudaraku, tapi tahukah Anda ketika kita sedang marah, kepancing dengan kemarahan kita sebenarnya sudah turun ke bawah. Tidak lagi satu level di atas orang yang lain. Namun kita merosot ke bawah. Namun ketika keadaan berat,
Apalagi hari-hari ini lagi summer, panas di luar udaranya. Namun engkau tetap bisa kendalikan emosi, disiplin. Saudara tetap punya nilai lebih daripada yang lain. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, ternyata ada dua macam emosi. Yaitu emosi positif dan berikutnya adalah emosi negatif. Apa saja emosi positif? Apa itu? Emosi positif adalah emosi yang menghadirkan perasaan positif. Contohnya, bahagia, emosi bahagia, perasaan bahagia, cinta, harapan, punya sebuah keyakinan, semangat, exciting, yaitu menghadapi apapun juga tetap sukacita. Nah, itu adalah emosi positif yang harus kita miliki. Sebaliknya, ada yang kedua, emosi negatif. Yaitu emosi yang menghadirkan perasaan tidak menyenangkan dan perasaan negatif. Contohnya marah-marah, tersinggung, takut, sedih, kecewa, gelisah, rasa bersalah, patah semangat. Nah, ini adalah emosi negatif yang tidak boleh terus ada di dalam diri kita. Yang percaya, katakan amin. Saudaraku, mari kita belajar. Tuhan mau supaya saudara dan saya mendisiplin diri. Supaya emosi-emosi negatif, sifat marah, sifat takut, selalu merasa sedih, gelisah, kecewa, dendam, saudaraku bersalah, patah semangat, harus diubah menjadi emosi yang positif. Nah, Alkitab mengajar apa? Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat dalam NCV version dikatakan, the Holy Spirit produce the kind of fruit in our lives. Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam diri kita. Artinya bahwa Roh Kudus mau menolong kita untuk mengubah semua emosi negatif berubah jadi emosi yang positif. Apa saja? 9 buah Roh Kudus. Ayo ucapkan bersama saya 9 ini. 2, 3. Yang pertama apa? Kasih. Terus sukacita. Terus damai sejahtera. Terus Ayo tepuk tangan yang meriah bahwa Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, ternyata kita harus memiliki emosi yang positif. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayo coba pegang dada masing-masing. Ucapkan 9 buah roh ini. 2, 3. Kok ada yang cuman begini? Ayo ulangi lagi, yuk, lebih keras. Yang di online juga ketik. 2, 3. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya gini, selama saudara punya 9 emosi yang positif ini, enggak akan ada yang menyalahkan saudara. Tapi justru engkau akan jadi pemenang. Nah, gimana caranya? Saudaraku, 9 buah Roh Kudus ini merupakan hasil perubahan dari emosi negatif jadi emosi positif. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengalami proses perubahan. Dari yang negatif jadi positif. Dan lihat, 9 buah Roh Kudus ini tidak otomatis. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan tidak otomatis. 2, 3. Tidak otomatis terjadi dalam hidup kita. Namun hasil pertolongan Roh Kudus dan proses disiplin mengendalikan emosi. Kata bersama saya proses disiplin. 2, 3. Proses disiplin. Dari mana Pak kok tahu? Lihat ayat selanjutnya. Coba lihat ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ayo, siapa yang jadi milik Yesus? Katakan amin. Ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ia telah menyalibkan daging. Saya mau tanya, halo. Coba lihat. Ia di sini Tuhan atau kita? Kita. Jadi bukan Tuhan yang menyalibkan daging, justru Tuhan nyuruh kita. Artinya begini, waktu kita mau marah, tidak, dalam nama Yesus aku salibkan keinginanku marah. Jadi sabar. Waktu kita mau tidak setia, tidak, kamu harus setia. Maka itu artinya menyalibkan daging. Ketika saudara mau gelisah, tidak, kamu harus damai sejahtera. Waktu Anda dendam, tidak mau mengampuni, tidak, kamu harus mengampuni. Maka saudara akan benar-benar melihat buah-buah roh itu jadi bagian kita. Yang setuju katakan, yang setuju katakan, amin. Nah, pertanyaannya berikutnya. Mengapa kita harus disiplin mengendalikan emosi? Jawabannya, kuasai emosimu atau emosi yang akan menguasai dan menghancurkanmu. Saudara, kalau kita tidak menguasai emosi, sebaliknya emosi yang akan menguasai dan menghancurkan hidup kita. Selama beberapa minggu ini, kita dibombardir dengan berita tentang Jenderal Sambo, adiknya Rimbo. Saudara, dari kasus penembakan Brigadir Joshua, dan yang sedih semua anak Tuhan, baik korban maupun pelaku. Saudara, dan lihat bagaimana karena orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Tidak bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginan dagingnya. Hari ini keadaannya sungguh menyedihkan. Mengapa kita harus disiplin mengendalikan emosi? Berikutnya, kemenangan sejati dimulai dari keahlian dalam mengendalikan emosi. Saudara, engkau akan jadi pemenang sejati saat kita bisa kendalikan emosi kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan tersedia berkat besar di balik pengendalian diri. Lihat contoh-contoh di Alkitab. Orang-orang yang punya pengendalian diri dengan baik, ujung-ujungnya selalu berkat berlimpah. Lihat bagaimana Yusuf ketika dia, saudaraku, digoda oleh istri Potifar. Dia kendalikan keinginan dagingnya, dia salibkan. Dan dia tolak. Dan hasilnya Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Saya coba imajinasikan seandainya Yusuf ikuti godaan Tante Pot dan jadi berondongnya Tante Potifar. Maka apa yang terjadi? Berhentilah karir Yusuf cuman jadi simpenan istri Potifar. Dan gak akan naik ke atas. Dosa akan menurunkan orang ke bawah. Namun hidup disiplin dalam kekudusan menaikkan kita. Makin naik, makin diberkati, makin luar biasa. Nah, siapa yang mau disiplin mengendalikan emosi? Katakan amin. Saudaraku, kita akan lihat ada 9 PR. 9 pekerjaan rumah yang harus kita lakukan tiap hari. Dan ini bukan hanya, saudaraku, seminggu sekali, setahun sekali, atau hanya di gereja. Tidak, tiap hari. Kata bersama saya, tiap hari. Apa itu? Yang pertama, perubahan dari sifat egois jadi penuh kasih. Saudara, semua orang pada dasarnya terlahir dengan sifat egois, selfish. Untuk ngampuni orang yang nyakiti, oh kok enak, saya harus benci dia sampai selamanya. Karena dia terlalu menyakitkan saya. Itulah sifat egois. Kok enak, saya harus mengasihi dia terlalu jahat. Tapi justru disinilah, saudaraku, biar Tuhan mau melihat kita mau berubah. Dari sifat egois kita. Mau menangnya sendiri jadi penuh dengan kasih. Saudara, rumah tangga akan ribut dan berantakan. Kalau isinya egois, mau menangnya sendiri. Kadang-kadang persoalan terjadi hal-hal kecil-kecil. Namun karena egois, saudaraku, akhirnya jadi besar. Tetapi kalau kita mau punya kasih, kita mau mengampuni, kita mau berkorban, bukan mau menangnya sendiri.
saya yakin masalah apapun terselesaikan. Sebab kasih tidak pernah gagal. Katakan amin. Yang kedua, perubahan dari kesedihan jadi penuh dengan sukacita. Kita yang muda baperan, terlalu sensi, suka ngambekan, suka emosi, suka sedih, depresi. Hari ini jangan terus tinggal dalam kerasaan depresimu. Bangkit dan jadilah orang yang penuh sukacita. Rasul Paulus pada waktu dia di penjara di Roma, dia bisa nulis kepada jemaat Filipi, bersukacitalah kapan? Belum semuanya. Bersukacitalah kapan? Loh, dalam penjara loh kok bisa bersukacita? Karena sukacita bukanlah karena keadaan. Sukacita adalah keputusan kita. Apapun terjadi, aku tidak mau kehilangan sukacita. Aku mau tetap bersukacita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Baik kerjaan ramai maupun sepi. Baik orang baik dengan kita maupun orang jahat dengan kita. Tetap sukacita. Ayo cuma ucapkan sama-sama sukacita. 2, 3. Dan orang yang sukacita itu punya nilai lebih banyak. Awet muda, disukai banyak orang, ya kan? Dan orang yang akhirnya jadi punya daya tarik. Biar wanita secantik bintang film Korea. Namun kalau wajahnya cembetut terus, kalau galak terus, itu nilai rendah. Namun biar jelek, asal senyum terus, akan punya nilai lebih. Apalagi kalau sudah cantik, senyum, sukacita terus. Nilainya plus, plus, plus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Coba sekarang kasih senyum kanan kiri. Gak apa-apa, gak kelihatan karena ada masker, gak apa-apa. Tapi dari matanya kelihatan, lagi senyum atau lagi marah. Saudara. Katakan amin, saudaraku. Yang ketiga, perubahan dari galau jadi damai sejahtera. Ada orang dikit-dikit galau, kalut, panik. Waduh, pokoknya gelisah. Berubah jadi damai sejahtera. Seperti Yesus di tengah badai pun dia tetap bisa damai. Anak-anak Tuhan harus dilatih. Punya ketenangan, kedamaian. Bukan berarti kita ignore masalah. Bukan berarti kemudian kita masa bodoh dengan masalah. Tidak. Namun tetap dengan damai sejahtera. Karena Yesus Raja Damai akan membuat kita bisa berpikir jernih untuk cari solusi. Dan Tuhan memberi hikmat, selesailah semua masalah dengan baik. Katakan amin. Yang keempat, perubahan dari pemarah jadi penyabar. Saudara, apalagi kita orang Indonesia, orang Asia, orang Timur, paling suka makan garam. Suka makan jerohan-jerohan. Makanya hari ini, saudara-saudara, di supermarket bule pun, jerohan tidak lagi dibuang seperti tahun-tahun dulu. Jerohan pun dijual. Kenapa? Karena mereka mencontoh orang Asia. Saudara, kolesterolnya tinggi, makanya darah tinggi. Ya toh, seperti darah Yesus yang tinggi katanya. Gampang temperamental, dikit-dikit emosi. Waduh, di sosial media itu orang-orang maki-maki dan sebagainya. Orang dengan gampang marah, orang meluapkan kemarahan dan sebagainya. Ayo, hari ini semua keluarga besar BMC, kita tidak lagi jadi pemarah. Tapi penyabar. Yang amin cuman sedikit. Ini masih pemarah semua ini. Yang mau jadi penyabar, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada suami istri lagi rayakan wedding anniversary-nya. Makan di restoran yang mahal berdua. Romantis, sudah pakai lilin yang romantis, bunga. Hanya gara-gara pelayan restorannya, waitersnya gak sengaja nyenggol minuman. Sampai tumpah ke baju istrinya. Istrinya marah. Anda tahu hari itu suasana romantis dan bahagia rusak semua. Hanya gara-gara hal kecil. Sampai pulang pun istrinya masih ngomel-ngomel terus. Itu enggak tahu diri, harus dipecat itu pegawai. Lalu suaminya bilang, "Yang, aku menyesal loh. Kita udah bayar mahal-mahal. Cuman hanya karena insiden kecil aja. Kok kamu marah-marah seperti ini? Harusnya kenapa sih? Kok kamu gak sabar saja?" Orang sabar itu disayang Tuhan dan disayang orang lain. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo pegang dada masing-masing, katakan, saya harus jadi orang sabar. 2, 3. Nah, nanti setelah dengar khotbah ini, pulang dari gereja,
bahkan mungkin belum pulang, masih di gereja, Anda akan praktek kesabaran. Nggak ada yang amin. Nanti anak buat jengkel, teman buat jengkel, orang lain buat gara-gara. Maukah kita belajar tetap sabar? Yang kelima, perubahan dari sifat pelit jadi murah hati. Saudara, sejak kecil pada dasarnya semua anak itu, egois, pelitnya bukan main. Kalau bisa mendapat, bukan memberi. Namun saudaraku, Tuhan mau agar kita berubah dari sifat pelit jadi murah hati. Dan tahukah Anda waktu kita murah hati, itu tidak merugikan kita. Kita sejak kecil, apalagi di Indonesia, punya sebuah pepatah. Hemat pangkal, kok tidak berani jawab, hemat pangkal kaya. Diajar hemat. Tapi ternyata, saudara, Alkitab banyak mengajar. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Dan kemurahan hati bukan cuma bicara soal uang loh. Tapi bicara senyum, bicara apapun yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Itu adalah kemurahan hati. Dan tidak pernah ada orang jatuh bangkrut gara-gara murah hati. Tidak ada yang amin. Tidak ada orang jatuh miskin gara-gara memberi. Yang ada justru orang yang suka memberi. Hidupnya makin diberi kelimpahan. Kurang meriah dong, haleluya. Coba saya mau tanya, siapa di sini orang yang pelit? Angkat tangan. Oh enggak ada. Siapa orang yang murah hati? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat, ngasih tepuk tangan aja pelit loh, saudara. Ngasih tepuk tangan aja. Coba kalau Anda murah hati, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Saudara, itu sebabnya saya merenung kenapa ya di Alkitab itu banyak ayat bicara soal memberi, korban, persembahan, memberi. Apa Tuhan itu miskin? Terus Tuhan minta-minta? Enggak. Tuhan itu mau nguji dan ngajar kita. Karena orang yang pelit harus dihancurkan dengan terus memberi. Terus memberi, awalnya berat, lama-lama terbiasa memberi. Saudara, jujur, di awal kita memberi dalam jumlah ini, berat sekali. Tapi kalau kita terus, akhirnya taat, terus taat. Lama-lama ini kok kecil. Akhirnya malah upgrade. Saudara, kita bersyukur. Minggu ini kita sudah menepati apa yang Tuhan gerakkan. Dan kita sudah tabur sejumlah $10.000 untuk pembangunan gereja Bethel Indonesia di daerah di Indonesia. Gereja yang reot, akhirnya nanti dibangun sampai jadi. Melalui Bethel Project yang nanti dikelola oleh tim dan Pastor Rubin Adi Abraham sebagai ketua sinode yang akan mengatur dan nanti semua bukti-buktinya sampai selesainya pun akan diberikan. Dan saya percaya ketika kita memberi ini bukan cuma gereja, saudara ini kita memberi bersama-sama. Percayalah kita pasti akan beroleh kemurahan besar. Amin saudaraku. Saudara, Rabu nanti kami beberapa orang akan ke Scranton. Dan ada gereja Indonesia AFGF Scranton. Yang akhirnya mereka sempat saudaraku pakai tempat gereja yang udah lama. Tapi akhirnya disuruh keluar karena itu tempat mau dijual atau apa. Dan terlalu mahal. Jadi akhirnya mereka beli gereja kecil, tapi cukup buat mereka. Tapi untuk renovasi jumlah besar. Dan akhirnya waktu saya dengar itu, Tuhan gerakkan di hati, kita nabur dari gereja ini, 5.000. Dan saya percaya ini juga merupakan taburan saudara. Dan saya percaya saudara, apapun yang kita tabur, itu akan membuat kita bermurah hati. Bermurah hati. Dan orang yang murah hati, tak akan kekurangan berkat dari Tuhan. Ayo dong murah hati, tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang keenam, perubahan dari sifat jahat jadi penuh kebaikan. Dulunya kita jahatnya bukan main. Apalagi kalau ada orang jahat, gua bisa lebih jahat. Namun kita izinkan Tuhan mengubah. Kita penuh kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketujuh, perubahan dari tidak setia jadi setia. Kita gampang tidak setia. Tapi akhirnya kita belajar setia.
Seandainya Kevin Durant sampai hari ini tetap ada di Golden State, tahun ini dia ikut merayakan kemenangan NBA. Namun gara-gara tidak setia, dia kehilangan. Yang ke-8, perubahan dari keras hati jadi lembut, lemah lembut. Hati yang tadinya sombong, hati yang keras, tapi jadi hati yang lemah lembut. Ingat, lemah lembut. Ucapkan bersama saya, lemah lembut. 2, 3. Bukan lemah gemulai. Saudara, lemah lembut itu ibarat spons. Ditetesi air, langsung diserap. Sementara keras hati, itu seperti batu karang, ditetesi air. Enggak pernah masuk. Nah, berapa banyak anak Tuhan hari ini hatinya keras. Izinkan Tuhan menghancurkan kekerasan hati kita. Jadi hati yang lembut. Baru dengar pujian satu lagi ya, langsung nangis. Bukan karena persoalan, karena ingat kebaikan Tuhan. Dengar khotbah dikit aja langsung, Tuhan aku mau bertobat. Tuhan aku mau menyenangkan Engkau. Itu adalah hati yang lembut. Kalau hati yang keras, biar apapun dikhotbahin apapun, saudaraku, nggak pernah ngubah hidupnya. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang hatinya keras lagi. Hatinya semua lemah lembut. Dan orang lemah lembut akan memiliki bumi ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ke-9, yang terakhir, perubahan dari dikuasai emosi jadi penuh pengendalian diri. Saudara, kendalikan diri kita. Kendalikan emosi kita. Itu akan membuat kita punya nilai lebih. Saya ingat sekian tahun yang lalu, ada suami istri dengan anaknya kecil, baru datang dari Indonesia ke Philadelphia. Suka ibadah, orangnya charming, suka senyum. Tapi sayang, satu hari saya ditelepon, dia ditangkap polisi. Dan dengan dakwaan yang cukup berat, pencobaan pembunuhan. Dan akhirnya kami dampingi. Saudara, ternyata apa? Gara-gara ternyata di kerjaan dia sama supervisornya dibully, diejek, dipermainkan. Dia emosi waktu makan siang, dia bawa pisau Carter yang biasa untuk dia pakai untuk kerja. Saudaraku, akhirnya ditaruh di leher. Enggak kena, hanya kurang berapa senti. Dia ancam, aku bunuh kamu, aku bunuh. Hanya mau nakut-nakuti. Akibatnya langsung orang-orang Amerika yang lain lihat, langsung telepon 911. Langsung ditangkap. Dan Anda tahu akhirnya dideportasi pulang Indonesia. Dan istri dan anaknya terpaksa juga harus pulang. Anda tahu impian yang baik ke Amerika, hidup lebih baik. Hanya gara-gara tidak bisa kendalikan emosinya. Akhirnya alami kerugian. Sekali lagi saya berdoa, biar semua kita jadi orang-orang yang disiplin mengendalikan emosi. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kunci kemenangannya di mana? Tekun memperbaiki diri dengan pertolongan Roh Kudus. Ayo ucapkan bersama saya, tekun memperbaiki diri. 2, 3, tekun. Ulangi lagi, 2, 3, tekun. Artinya begini, saudaraku. Kita bisa salah. Aduh, aku marah lagi. Aduh, aku penuh kekhawatiran lagi. Aduh, aku benci lagi. Namun jangan begini. Pokoknya ya segini, sampai kapanpun saya pemarah, sampai kapanpun saya pendendam, nggak bisa ngampuni. Oh saudara, orang demikian sudah nggak ada harapan. Namun kalau kita salah pun, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau perbaiki. Nah, kalau kita tekun memperbaiki diri dengan pertolongan Roh Kudus, maka saudara pasti buah-buah Roh Kudus itu, kasih, sukacita, kesetiaan, kesabaran, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, bahkan kelemah lembutan dan penguasaan diri akan jadi karakter kita yang mau katakan amin. Ayat yang terakhir 1 Petrus 4 ayat 7. Yuk baca sama-sama 1 Petrus 4 ayat 7. Semua baca keras. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat apa? Berdoa. The time is near when all things will end. Apapun yang ada di dunia sebentar lagi akan selesai. So think clearly. Berpikirlah secara jernih. And control yourself. Kendalikan dirimu.
kendalikan emosimu, disiplin mengendalikan emosi. Lihat, so you will be able to pray. Saya tertarik dengan kalimat, supaya kamu dapat. You will be able. Saudara, ternyata orang yang bisa kendalikan emosinya, bukan hanya dia melebihi orang lain, namun dia akan bisa melakukan. Saya yakin gak cuman hanya bisa berdoa, tapi orang yang bisa kendalikan emosinya, dia bisa kendalikan dirinya dengan baik. Dia juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, termasuk merebut kesuksesan, termasuk menjadi orang berhasil, termasuk menjadi orang yang bahagia, termasuk menyelesaikan masalah. Apapun bagi orang yang bisa kendalikan diri, tidak akan ada yang mustahil. You will be able. Hari ini apa impian Anda? Itu bisa jadi kenyataan. Asal saudara dan saya bisa kuasai diri dan jadi tenang. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, lakukan disiplin mengendalikan diri, emosi tiap hari. Belajar untuk disiplin mengendalikan emosi tiap hari. Mengapa kita harus disiplin mengendalikan emosi? Kuasai emosimu, atau emosi yang akan menguasai dan menghancurkanmu. Kemenangan sejati dimulai dari keahlian dalam mengendalikan emosi. Tersedia berkat besar di balik pengendalian diri. Sebagai gembala yang mengasihi saudara, saya mau memberkati saudara. Biar tahun ini dan selanjutnya, semua impian Anda jadi kenyataan. Engkau akan bisa bukan cuma berdoa. Engkau bisa mencapai impianmu, menyelesaikan masalah. Semua dimulai, kuasai diri. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. 9 hal, perubahan dari sifat egois jadi penuh kasih. Sedih jadi penuh sukacita. Baperan jadi penuh sukacita, tetap sukacita, enjoy. Galau jadi damai sejahtera. Pemarah jadi penyabar. Pelit jadi murah hati. Sifat jahat jadi penuh kebaikan. Tidak setia jadi setia. Keras hati jadi lemah lembut, mudah dijamah Tuhan, mudah tersentuh, mudah dididik Tuhan. Dari dikuasai emosi, jadi penuh pengendalian diri. Tuhan, aku mau punya kedisiplinan mengendalikan emosi. Yang mau, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.